Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini kita akan memberikan tips penting Sobat Kicau Mania. Ini berkaitan dengan lomba, juga trotolan, kemudian stamina, murai batu di musim hujan, terutama di dalam kandang ya kan. Karena di dalam kandang cuaca tak menentu mengakibatkan murai batu ini lesu. Nah, lesu itu mengakibatkan susah makan, kemudian terjadi hal-hal fatal ya, bisa juga sakit. Nah, di video kali ini kami berharap kalian bisa menyimak Sobat Kicau Mania, karena di sini juga akan menjawab pertanyaan Sobat Kicau. Seperti apa itu? Simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah, yang pertama-tama Sobat Kicau Mania, kami akan mengajak kalian ya untuk melihat kotak box jangkrik ini. Ini sebagai contoh kecil tapi sangat berbahaya sekali apabila kita mengabaikan, seperti tidak ada makanan di dalam box jangkrik. Nah, kebanyakan kita lengah Sobat Kicau Mania. Sebagai seorang penangkar ya, tidak menutup kemungkinan kami juga lengah. Untuk pola makan jangkrik ini juga harus diperhatikan. Sebelumnya sudah kita bahas di video yang dulu, video yang terbaru, semuanya ada pola makan itu, mulai dari aneka pur ikan bisa kita gunakan, pur lele, ikan lele ya, atau pelet lele, kemudian pur Sinta TNA, kemudian pur 611, pur 612, pur ayam konsentrat, dan juga pur petelur. Semua bisa kita aplikasikan sebagai makanan jangkrik. Kemudian ada stimulan, vitamin petelur, semuanya kita pakai. Tetapi sayur-sayuran juga penting. Nah, tidak hanya sayur-sayuran Sobat Kicau Mania, ini manfaat daun sungkai akan kita bahas di dalam video ini. Karena kebetulan sekali di sini musim hujan ya, cuaca tak menentu, hampir setiap hari hujan, stamina kurang fit untuk murai batu kita, baik trotolan maupun indukan dan juga murai batu lomba kita. Nah, ini daun sungkai yang sudah kita petik tadi di halaman Sobat Kicau Mania. Di halaman rumah kita ada daun sungkai. Nah, daun sungkai ini fungsinya banyak, tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk hewan, terutama unggas, baik itu ayam, bebek, dan juga terutama kita untuk peternakan murai batu. Dan inilah 5 manfaat daun sungkai untuk murai batu. Yang pertama, sebagai antibakteri. Antibakteri ini umpamanya murai batu kita ini memakan jangkrik yang mengandung bakteri. Nah, untuk di lambung pencernaan ini tetap bisa stabil ya, karena daun sungkai ini sebagai antibakteri sehingga dia tidak mencret, bertahan di musim hujan untuk trotolan. Nah, kemudian lanjut sebagai kekebalan tubuh, imunitas untuk di cuaca ekstrim seperti ini, cuaca musim hujan ya, musim masuk angin. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga manfaatnya ini untuk mengobati luka dalam tenggorokan. Umpamanya murai batu kalian makan jangkrik itu lupa dipatah-patahkan kakinya, sehingga burung kalian itu terlihat seperti sakit tenggorokan ya. Lama-lama ya seperti radang, membentuk seperti sariawan. Nah, itu mengurangi nafsu makan, kebanyakan minum, dan bisa mencret. Nah, daun sungkai ini bisa untuk mengobati sariawan, kemudian radang tenggorokan atau luka di dalam tenggorokan. Nah, ini berfungsi juga ya Sobat Kicau Mania untuk menaikkan daya kicau untuk burung lomba. Nah, jadi ada kaitannya ini. Nah, lanjut untuk yang keempat, menambah stamina di musim hujan, seperti poin yang kedua tadi, kekebalan tubuh, imunitas. Nah, ini yang keempat poinnya, menambah stamina. Artinya kalau kita pemakaian rutin ya, stamina burung kita ini tetap fit, tetap bugar, baik untuk trotolan, kemudian indukan murai batu, pasangan produksi, pasangan baru jodoh yang mau angkut sarang, mau bertelur, itu bagus, sampai juga untuk burung lomba kita. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, manfaat daun sungkai ini mengatasi burung yang lesu, sakit ya, suka diam, bengong ya. Biasanya kalau untuk murai batu di musim hujan itu diam, bengong ya, sedikit gembung, kadang-kadang seperti terlihat masuk angin padahal usianya sudah dewasa. Nah, itu cocok diberikan daun sungkai. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana cara pemberiannya Om? Daun sungkai ini seperti apa pemberiannya? Nah, untuk bentuk daun sungkai, buat kalian yang belum tahu, kalian bisa searching di Google. Semuanya lengkap di Google ya. Nah, kalau kami pribadi Sobat Kicau Mania, pemberian daun sungkai ini kita terapkan pakai jangkrik, tetap pakai jangkrik, karena jangkrik itu kan pemakan. Jadi ketika kita pecahkan perut jangkrik itu berwarna hijau, berwarna seperti daun sungkai. Nah, kelihatannya daun sungkai ini pahit ya Sobat Kicau Mania, sering digunakan untuk jamu. Nah, begitupun bagi murai batu ya, tapi mereka tidak merasakan pahit.
atau mereka menelan langsung ke lambung ya, posisinya nanti lambung yang proses. Nah, kita lihat ada perubahan ya, sedikit demi sedikit hari ke hari di musim hujan. Nah, itu staminanya tetap on untuk burung lomba sampai kita kegantangan itu di cuaca musim hujan. Nanti akan kita tampilkan di akhir video. Kita ngegantang ya, melombakan burung di musim hujan. Masih bisa tetap on, main 3 kelas bahkan juara 1, 2, 3. Nah, daun sungkai ini kita pakai yang muda sobat kicau mania ya, bentuknya yang muda, jangan yang tua. Tapi yang tua boleh juga kalau tidak ada pilihan. Nah, kita ambil seperti ini kurang lebih 1 ember ya untuk pemberian jangkrik. Jangkrik itu di kotak box itu isinya sekitar 1 kilo lebih, bahkan 2 kilo. Cukup lah untuk porsinya ya, jadi 1 ember seperti itu cukup. Nah, ini untuk anakan murai batu ya, sasaran utama kita karena musim hujan. Hampir setiap hari hujan tak menentu sobat kicau mania. Itu biasanya di sore hari ya, cuaca mulai tidak bersahabat. Jadi pada saat lolo indukan seperti ini kita memperhatikan trotolan kita agak sedikit lesu. Nah, sejak kita pemberian daun sungkai ke jangkrik ya, itu terlihat trotolan kita itu lebih bugar. Walaupun cuaca dingin mereka bertahan, bahkan mereka staminanya masih on. Nah, stamina masih on ini kami maksudkan trotolan ini terlihat ya tidak ngantuk, tidak suka memejamkan mata ya, nafsu makannya pun lebih banyak sobat kicau mania, nafsu makannya lebih tinggi, kita perhatikan. Nah, sampai-sampai mereka juga di usia seperti ini sudah bisa ngambil jangkrik sendiri. Jangkrik itu adalah jangkrik yang telah memakan daun sungkai. Kita pakai jangkrik ukuran sedang sehingga terlihat jangkrik itu besar-besar. Nah, itu sangat cocok untuk di musim hujan karena cuacanya sangat dingin di sini sobat kicau mania untuk daerah kami. Karena sudah sampai 3 hari ini cuacanya selalu seperti ini, mendung, hujan, kemudian badai. Nah, kemudian kita lanjutkan sobat kicau mania. Di samping itu juga kami pemberian kepada murai batu betina pastol. Jadi kita ada nyimpan pastol-pastol ini yang betina anakan sendiri, sedang tahap penjodohan, dan sebagian juga ada yang poligami. Nah, di sini sobat kicau mania kita langsung juga memberikan kepada pastol betina itu. Nah, terlihat ya keesokan harinya, entah kebetulan atau apa kita nggak tahu, tiba-tiba pastol betina kita angkut sarang. Nah, dia lebih agresif. Biasanya lesu itu kita melihat. Nah, lebih agresif. Jadi mendekati jantan. Jantan itu kita kurung. Betinanya lebih agresif ya. Lebih agresif menunjukkan bahwa dia ini birahi. Dan kemudian langsung angkut sarang pada saat itu juga. Nah, itu sangat kebetulan sekali sobat kicau mania. Mungkin ada kaitannya dengan pemberian daun sungkai kepada jangkrik tadi. Karena pola makan kita sama rata ya. Karena di box jangkrik itu kita berikan daun sungkai. Nah, itulah pola makannya sama rata, baik trotolan, indukan produksi, atau juga betina pastol, kemudian murai batu muda, murai batu untuk lomba juga kita pakai, sampai murai batu mapan, usia mapan. Nah, di samping itu juga sobat kicau mania, selain jangkrik yang memakan daun sungkai, kita tetap memberikan sayur-sayuran dan buah-buahan ya untuk di musim seperti sekarang ini, karena itu jangkriknya mengandung cairan itu bagus ya sobat kicau mania untuk murai batu. Nah, minimal ini sobat kicau mania untuk makanan jangkrik itu kami ambil daun pisang yang muda itu sekitar 2 lembar ya, untuk pemberian jangkrik yang isi di box itu sekitar 1-2 kilo. Nah, apabila habis kita tambah, jadi kita pemberiannya itu rutin rata-rata daun pisang. Nah, kali ini kita pakai daun sungkai karena mengingat daun sungkai ini banyak manfaat. Kita sering baca di Google, searching, kemudian dengar-dengar dari teman-teman kita juga untuk pengobatan kita pada saat kita sakit, bisa kita pakai ya. Jadi untuk manusia banyak manfaat, apalagi untuk hewan, logikanya seperti itu.
Nah, jadi sobat kicau mania, ini bukan suatu kebetulan ya. Kita memakai daun sungkai untuk makanan jangkrik itu memang kita memperhatikan terlebih dahulu. Ada apa di tangkaran kita? Kok burung pada lesu, loyo, baik itu betina pastol, betina aktif produksi, kemudian anakannya trotolan, kok pada lesu di musim hujan. Nah, kita berpikir vitamin kita sedang tidak punya. Biasanya kita taburkan pitacik ya kan. Nah, pitacik sedang tidak ada. Kemudian kita melihat daun sungkai ada di halaman kita. Ya udah, kita petik saja sobat kicau mania. Kita lihat perubahannya selama 1 minggu. Nah, untuk 3 hari itu sudah kelihatan. Di hari keempat itu sudah kelihatan. Jadi burung ini segar bugar. Nah, ketika itu juga musim hujan, tetap kita lombakan burung ya. Langsung kita berangkat ke gantangan, ke lapangan. Burung kita benar-benar on, benar-benar kerja. Nah, kita melihat di sini. Jadi manfaatnya banyak sekali daun sungkai ini. Juga untuk murai batu lomba bisa dipakai. Pola makan tetap ke jangkrik. Nah, untuk kedepannya sobat kicau mania, daun sungkai ini akan tetap kita pakai ya. Cuman di waktu-waktu tertentu saja, tidak setiap hari ya. Misalnya pada saat kita melihat burung kita lesu atau musim hujan, antisipasi ya, supaya tidak terjadi apa-apa. Nah, mengingat murai batu kita ini kalau di musim hujan sering sakit, apalagi untuk trotolan. Nah, jadi itu harus dijaga kesehatannya, staminanya. Nah, sekitar 3 hari atau 4 hari murai batu lomba kita ini makan daun sungkai. Artinya makan jangkrik yang jangkriknya memakan daun sungkai. Selama 4 hari itu rutin, nggak putus sobat kicau mania. Nah, ini hasilnya ketika di lapangan. Jadi kita tidak ada pemberian vitamin tambahan ya, masih bisa kerja on. Ini cuaca dingin. Nah, hasilnya juara. Nah, ini sangat membantu sekali untuk kita para peternak murai batu dan juga untuk murai batu lomba kita. Sangat bermanfaat. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.